Pemirsa, Anda kembali di Metro Siang. Setelah 3 bulan pemeriksaan terhadap Ketua KPK Firly Bahuri, akhirnya pihak kepolisian menetapkan status hukum Firly sebagai tersangka atas dugaan pemerasan dan juga penerimaan gratifikasi. Kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana perjalanan kasus Firly Bahuri ini sampai akhirnya polisi menetapkan sebagai tersangka. Yang pertama diawali dari tanggal 12 Oktober 2020, maksud kami 12 Agustus 2023, di mana saat itu Polda Metro Jaya menerima laporan adanya dugaan pemerasan dari kala itu adalah Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Mentan mengatakan bahwa ia mengalami pemerasan dari Ketua KPK ketika dalam menangani kasusnya di KPK. Kemudian di tanggal 21 Agustus berlanjut akhirnya Polda Metro Jaya menerbitkan surat perintah penyidikan atas Firly Bahuri dengan kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Berlanjut sampai ke Oktober 5, ini polisi memeriksa 5 saksi termasuk mantan Menteri Pertanian untuk didalami lebih lanjut mengenai kasus dugaan pemerasan ini. Kemudian di esok harinya tanggal 6 Oktober, kasus dugaan pemerasan akhirnya dinaikkan menjadi penyidikan dengan bertambahnya jumlah saksi yang diperiksa oleh pihak Polda Metro Jaya. Kita akan berlanjut kembali mengenai timeline dari kasus Firly Bahuri ini ke bulan Oktober di tanggal 24. Ini merupakan pemeriksaan pertama Firly. Firly memang sempat mangkir dari pemeriksaan dan sempat mendatangi Bareskrim Polri karena ia menolak untuk diperiksa di Polda Metro Jaya. Kemudian di tanggal 26 Oktober polisi mengeluarkan surat untuk menggeledah rumah Firly. Ada di 2 lokasi, di Bekasi, Jawa Barat dan juga di Jalan Kertanegara, yang mana di Jakarta ini merupakan rumah yang disewa oleh Firly Bahuri. Kemudian di tanggal 16 November ini merupakan pemeriksaan kedua Firly. Dan akhirnya pada 22 November kemarin, Polda Metro Jaya menetapkan Firly sebagai tersangka. Bukan tanpa drama pemirsa, dalam pemeriksaan Firly selama 3 bulan ini ada sejumlah insiden yang dilakukan oleh Firly Bahuri di mana ia sempat mangkir dalam pemanggilan pemeriksaan Polda Metro Jaya. Terhitung sudah ada sekitar 3 kali ia mangkir dalam pemeriksaan. Kita akan melihat apa saja alasan yang digunakan oleh Firly ketika tidak hadir dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Yang pertama adalah di pemeriksaan yang dijadwalkan oleh pihak polisi di tanggal 20 Oktober, di mana kala itu Firly memberikan alasan bahwa ada agenda kedinasan yang tidak bisa digantikan posisinya sebagai Ketua KPK sehingga ia tidak datang ke pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Kemudian di tanggal 7 November 2023, ia menghadiri roadshow untuk mobile anti korupsi di Aceh, dan di tanggal 14 November ia juga kembali mangkir untuk memimpin konvers OTT di Sorong dan juga dipanggil oleh Dewas KPK atas kasus yang sama. Sampai akhirnya Firly memenuhi panggilan untuk diperiksa di tanggal 24 Oktober, pemeriksaan pertama, dan juga di 16 November yang merupakan pemeriksaan kedua. Ada sejumlah barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian ketika menggeledah rumah Firly Bahuri dan juga dalam pemeriksaan selama 3 bulan terakhir ini. Yang pertama adalah 21 telepon seluler sudah disita oleh pihak kepolisian. Kemudian juga ada 7 akun email serta 4 flash disk yang saat ini akan diperiksa oleh digital forensik pihak kepolisian. Kemudian juga ada 2 unit mobil, 3 kartu uang elektronik dan juga 1 kunci mobil. Kemudian polisi juga menyita dokumen penukaran valuta asing senilai 7,4 miliar rupiah dalam pecahan Singapura, dolar Singapura dan juga dolar Amerika Serikat. Selama 3 bulan terakhir ini pihak kepolisian sudah memeriksa hampir 100 saksi atau sejumlah 91 saksi untuk mendalami kasus dari Firly Bahuri ini. Kemudian juga kita akan melihat apa ancaman hukuman dari Firly. Firly disangkakan untuk pasal yang berlapis. Yang pertama adalah pasal 12E atau pasal 12B atau pasal 11 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 65 KUHP. Nah, dari ketiga pasal ini hukuman maksimal yang akan diterima oleh Firly adalah seumur hidup atau penjara paling singkat yang 4 tahun serta ada pembayaran denda. Nah, kita akan melihat nanti bagaimana kira-kira kelanjutan dari proses hukum ini, apakah Firly akan segera dipanggil oleh pihak Polda Metro Jaya dan akankah dia berhenti sebagai Ketua KPK. Nah, kita juga akan nantikan bersama kira-kira Firly Bahuri ini akan tahu diri nggak untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua KPK. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.